Halo bisnya kita nih, Besti. Meski telah dijatuhi vonis pada sidang putusan tanggal 28 Oktober 2025, namun hal tersebut tak berarti terkait Nikita menjadi terhenti menjadi perbincangan, Besti. Seperti baru-baru ini, Lintang adik Nikita dalam video yang beredar di sosial media, di mana Lintang diduga tengah melakukan siaran langsung sambil menjawabi pertanyaan warganet terkait tanggapannya soal Nikita yang divonis alias gak jadi bebas. Lintang seraya mengatakan hal itu nggak apa-apa dan diduga menganggap kasih nafas kepada pemenang untuk mencari dana 200M. Sabar guys, tenang aja, cuman bentar doang kok. Tungguin aja. Kita biarkan orang-orang samping napas dulu. Tapi kemarin pas nonton gak semangat tuh, malah orang-orang lain yang semangat ya. Biar nyari dulu modal kan. Nyari modal dulu guys, modalnya habis. Modalnya entek. Biar mereka nafas dulu mencari modal untuk next 200 Betul. M. Cari dah tuh modalnya tuh, coba tuh. Pokoknya nggak usah khawatir, nggak usah takut. Tenang aja. Modalnya entek. Nah iya modalnya entek. Donaturnya wong cuma siji kok. Yang satu lagi kan cuma nyuruh-nyuruh aja. Di mana diduga hal tersebut terkait dengan gugatan Nikita yang dilayangkan kepada Reza Gladys. Apakah ini berarti Lintang diduga tengah menyindir RG, Besti? Entek. Modalnya entek. Habis. Udah semangat ya kan. Dibilang meras. Ya Allah, Pak Hakim aja bilang enggak. Gimana sih? Dari awal kasus saja udah dibilangin. Ini kesepakatan, lain kali. Bentar ya. Pokoknya nggak ada kesepakatan cuma lewat mulut. Harus pakai tanda tangan. Orang dibaik-baikin kok begitu. Alah. Dia aja dia mau kekeh kayak gimana juga, kan semuanya harus sesuai sama dia. Ini apapun itu, dia bilang apa, nah, A harus A, pokoknya sesuai dia aja lah, suka-suka aja lah. Tak hanya diduga menyindir seteru dari sang kakak, Lintang pun dalam video yang beredar di sosial media diduga menyindir Fitri Sahuteru. Hal itu diduga warganet lantaran membahas perihal nobar, yang dimana Fitri sempat menyebut akan nobar di rumahnya saat sidang vonis Nikita. Suka-suka dia, gue bilang, dia mau nobar ke, dia mau ngapain ke, suka-suka dia. Lintang yang tak mau ambil pusing ini pun menyebut suka-suka dia mau nobar atau komal. Bahkan ketika diduga warganet menyebut doa kurang baik pun, Lintang langsung memberikan jawaban menohok, di mana menurutnya doakan umur panjang aja biar nggak mati-mati sampai tua tersiksa. Aduh, terlebih diduga seseorang yang disindir Lintang menurutnya adalah seseorang yang ingin menguasai langit dan bumi. Waduh. Astagfirullah, bentar lagi metong. Jangan begitu doanya yang bagus-bagus aja. Semoga umurnya panjang sepanjang-panjangnya. Semoga umurnya panjang sepanjang-panjangnya, jadi dia nggak bisa metong. Kan lebih tersiksa sebetulnya. Rasain tuh, sampai tuir lo, hidup terus lo. Kan pengennya dia begitu, dia pengen menguasai dunia. Langit dan bumi milik dia semuanya pokoknya. Semua milik dia. Pokoknya dia kalau bilang matahari punya gua, iya gitu bilang iya. Jangan dipanjangin ngomong sama stres. Aduh, yang waras ngalah pusing. guys. Yang waras ngalah aja. Langit bumi bersaksi, semuanya punya dia pokoknya. Kayak jin gak mati-mati. Nah Besti, kalau Lintang diduga tengah menyindir seseorang, Mambel pendukung Nikita juga diduga tengah menyindir salah satu lawyer dari lawannya Nikita. Meski tak menyebut namanya secara spesifik dari lawyer tersebut, namun Mambel yang sempat menyinggung perihal buzzer yang masuk sana sini, hingga menurut Mambel sebaiknya jadi buzzer aja, nggak usah jadi lawyer. Iya kan, aku udah bilang kak, setiap ada sidang mereka pasti akan gerak keliling. Jobnya emang kayak gitu. Tuntutan dari JPU aja dia keliling meyakinkan orang-orang. Kan ingat nggak yang aku bilang?
Ini bukan edukasi, ini brainwash. Ini bukan edukasi, ini brainwash. Makanya dia suruh sekolah lagi. Tapi kalau memang jiwa dia jadi buzzer dengan kayak gitu, gangguin orang, mending jadi buzzer, jangan jadi lawyer. Biar diajari Kang Doris, maksud awak. Nanti aku yang bayar Kang, kayak biasa loh Kang. Iya. Yang kayak biasa kan Mi? Iya, kursus ekonomi ya, pakai paket ekonomi yang 3 bulan gitu loh. Pandai tak pandai tamatkan aja. Ah, inilah contohnya. Ngambil paket jatuhnya. Iya, pandai tak pandai yang penting tamat. Yang penting ada ijazah. Ah, yang penting ada titel. Ini nggak kasar kan aku mainnya, slow ini aku. Enggak halus itu Mi. Halus ini aku mainnya kan Kak, aman ini ya Kak ya, nggak kasar ya. Terserah mau pintar atau bodoh, yang penting ada. Ngerti kok kan? Pandai tak pandai yang penting tamat. Ah, kan udah biasa itu. Kursus. Sibuk, semua orang diajak berdebat keliling. Nggak taunya apa sekarang. 27B ayat 2 ya. Membongkar rahasia. Itu yang ada. Sementara itu, Besti, di sisi lain Doktif yang diduga juga beberapa kali membahas DRG dalam video yang beredar di sosial media di mana Doktif diduga tengah melakukan siaran langsung sambil menjawabi pertanyaan warganet ini pun terlihat menduga adanya oknum yang dibayar Markus fast track untuk kasusnya yang di Medan, di mana ia menduga Markus tersebut pun ingin ia masuk dalam kasus Nikita. Namun menurut Doktif tak berhasil, meskipun menurut Doktif telah dikerahkan buzzer untuk menjatuhkannya, hingga Doktif pun tetap akan membongkar produknya Cena. Ya, dugaan Doktif penyidik di Medan itu melakukan fast track yang akhirnya melanggar hak-haknya Doktif. Kenapa fast track? Karena ada dugaannya Doktif ada dorongan dari Markus gitu. Karena Markus ingin Doktif diam, ingin Doktif itu masuk, kok nggak masuk-masuk nih. Dari kasusnya Nikita kok nggak bisa ditemukan buktinya kalau Doktif ternyata adalah komplotan atau sindikat, tidak ada hubungannya. Mujair mengerahkan mujair tetap nggak menjatuhkan Doktif. Nggak bisa, nggak akan. Dan Doktif akan tetap ngebongkar produk busuknya kalian, tetap akan Doktif bongkar. Nggak akan berhenti, nggak akan bisa diam Doktif mah. Ya, lawan setan-setan, iya tetap. Gitu, lawyernya Begeng, lawyernya Boker suruh datang ke Jakarta Timur, nggak usah usil kamu ngomongin isi ini, ngomongin itu yang ada membahayakan penyidik kamu. Ya, udah Anus kamu kawal DRG, ya kawal Begeng ke Polres Jakarta Timur. Cepetan, lelet banget, mangkir mulu, dipanggil-panggil mangkir mulu, berani nggak? Anus, Bokir, Begeng. Ditunggu kehadirannya untuk Anus dan Begeng. Ditunggu di Polres Jakarta Timur. Gitu, paling kesel dia dipanggil Anus. Gak cuma itu aja, dalam video yang beredar tersebut pun Seraya mengasihani seseorang yang ia sebut nepos karena diduga menginginkan vonis 11 atau 20 tahun, tapi ternyata vonisnya hanya 4 tahun. Markus, nepos, nedol, nebrus. Itu Doktif sampai sekarang tidak takut-takutnya ya sama kamu ya, because you are nothing, nepos, nedol. Gimana ya? Ternyata kamu pengen banget vonisnya 11 tahun, 20 tahun, mujair menyala 20 tahunku, pret 4 tahun, tak banding 2 tahun, tak lepas akhirnya habis gitu NM-nya. Gitu, ya kan? Aduh, duit 50 miliarku menghilang, pusing kepala cekot-cekot. Ternyata 50 miliarku kubuang percuma. Kalau yang di Medan sih cuma 150 juta, masih kecil. Di Medan kan masih kecil, cuma 150 juta. Ya, udah ya, udah mau ngomong begitu aja. Ya, gak sayang duit kamu. Kamu mau bayar lagi nggak nanti? Begeng yang di Medan mau bayar lagi nggak? Habis gitu di SP3, aduh, 300 juta aku menghilang lagi. Aduh, gitu ya.
Doktif bilang nepos, nedol, nenek, you atau undedol, Markus, you are nothing. Cuy, di matanya Doktif you are nothing. Ya, Doktif tuh pengusaha beneran. Ya, tukang tidur sih emang kalau di mobil, tapi pengusaha beneran. Ya, hidupnya tuh tenang. Ya, gampang banget boboknya, nggak mikir gitu. Cuman harus Ya Besti, kalau Doktif memastikan tidak akan bisa disebut dugaan sindikat dan seraya mengasihani Nepos karena ternyata vonis Nikita 4 tahun, dimana hal itu diduga jauh dari keinginannya. Kalau dari kalian kira-kira kapan ya huru-hara ini berakhir? Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share biar bisa dapetin video berita kece lainnya cuma di Kata Ani Besti.